Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pengertian pengelolaan barang milik negara atau daerah berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 dan PP tahun 2020. Teman-teman pasti tahu kan bahwa setiap pengelolaan barang milik negara atau daerah memiliki dasar hukum? Nah, apa saja sih dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah? Baik, terima kasih untuk teman-teman. Yuk kita pelajari. Jadi, dasar hukumnya adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Definisi dan perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 yaitu barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. PP nomor 28 tahun 2020. PP nomor 28 tahun 2020 ini merupakan perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga pelaksanaan pengelolaan BMN atau BMD dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. PP nomor 28 tahun 2020, perubahan yang dimuat pada PP nomor 28 tahun 2020 yakni yang pertama, BMN pada pemerintah pusat dan BMD pada pemerintah daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat melakukan tukar-menukar aset dengan BMN pemerintah pusat. Yang kedua, diperluasnya peran kementerian atau lembaga sebagai aset manager. Yang ketiga, beberapa relaksasi pemanfaatan BMN. Yang keempat, skema baru pemanfaatan BMN dalam bentuk limited concession schemes. Yang kelima, penyederhanaan tahapan pengelolaan BMN. Dan yang keenam, penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BMN. Ruang lingkup BMN atau BMD. Barang milik negara atau daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup pengelolaan. Pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penggunaan BMN atau BMD. Status penggunaan barang milik negara atau daerah ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik negara atau gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah. Penggunaan BMN atau BMD sementara. Barang milik negara pada pengelola barang dan yang telah ditetapkan status penggunaannya pada penggunaan barang. Dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik negara tersebut.
Penggunaan sementara barang milik negara pada pengelola barang yang dilaksanakan melalui keputusan pengelola barang. Penggunaan sementara barang milik negara yang telah ditetapkan status penggunaannya pada penggunaan barang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada penggunaan barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota. Pemanfaatan BMN atau BMD. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Selain bentuk pemanfaatan tersebut, bentuk pemanfaatan barang milik negara juga berupa kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Tender BMN atau BMD. Tender dilakukan dengan tata cara, rencana tender diumumkan di media massa nasional. Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional. Dan dalam hal setelah pengumuman ulang, yang pertama, terdapat paling sedikit 3 peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender. Terdapat 2 peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung. Atau terdapat 1 peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Pengamanan dan pemeliharaan BMN atau BMD. Pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara atau daerah yang berada dalam penggunaannya. Pengamanan barang milik negara atau daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Barang milik negara atau daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Barang milik negara atau daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Barang milik negara selain tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang. Barang milik daerah selain tanah dan atau penggunaan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Penilaian BMN atau BMD. Penilaian barang milik negara atau daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah, pemanfaatan atau pemindah tanganan kecuali dalam bentuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai, pemindah tanganan dalam bentuk hibah, penetapan nilai barang milik negara atau daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah dilakukan dengan berpedoman kepada standar akuntansi pemerintah. Penilaian barang milik negara berupa tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh penilai pemerintah, penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang. Penilaian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Penilaian barang milik negara dan penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari ketentuan bagi penjualan barang milik negara
berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Nilai jual barang milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Penilaian barang milik negara selain tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang. Barang milik negara atau daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara atau daerah dapat dipindah tangankan. Pemindah tanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. Penjualan BMN atau BMD. Penjualan barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan. Yang pertama, untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah yang terlebih dahulu tidak digunakan atau dimanfaatkan. Yang kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau daerah apabila dijual. Atau yang ketiga, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tukar-menukar BMN atau BMD. Tukar-menukar barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah. Yang ketiga, tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Tukar-menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak. Yang pertama, pemerintah daerah atau desa. Yang kedua, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Yang ketiga, swasta. Dan yang keempat, pemerintah negara lain. Tukar-menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah lainnya atau desa. Yang ketiga, barang usaha milik negara, barang usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Yang keempat, swasta. Hibah BMN atau BMD. Hibah barang milik negara atau daerah dilakukan dengan mempertimbangkan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, dan penyelenggaraan pemerintah negara, daerah, atau desa. Hibah harus memenuhi syarat, yaitu bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah. Pemusnahan BMN atau BMD. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelolaan barang untuk barang milik negara yang berada pada pengelolaan barang untuk barang milik negara yang berada pada pengelolaan barang. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah yang berada pada penggunaan barang, atau pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota untuk barang milik daerah yang berada pada pengelolaan barang. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara. Pelaksanaan pemusnahan dilaporkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara atau gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah. Baik teman-teman, mungkin untuk pembelajaran pengelolaan barang milik daerah berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 dan PP tahun 2020 kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga dapat memberikan penjelasan dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.